Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar IPA untuk SMK kelas 10. Yaitu jelas ya, kita akan fokus pada bab 7 yaitu polusi dan dampaknya. Ya, itu ada gambar mengenai pabrik ya yang menghasilkan polusi berupa asap ya yang membahayakan. Baik. Pertama kita akan bahas apa ya? Di sini ada sampah yang banyak sekali ya. Kira-kira kalian seneng nggak? Nggak ya. Kemudian kita akan fokus pada pengertian polusi. Yang pertama adalah nama lain polusi adalah pencemaran. Yaitu pencemaran lingkungan merupakan peristiwa masuknya zat atau unsur ataupun komponen ya yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia ataupun proses dari alam. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup disebut dengan apa? Polutan. Zatnya ini ya disebut polutan. Polutan dapat masuk ya yang dapat berupa zat kimia, bisa debu, suara atau radiasi ataupun panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, dari pengertian tersebut, ternyata sumber utama terjadinya pencemaran dapat digolongkan sebagai berikut. Ayo, apa saja sumbernya? Pertama, sumber utama dari pencemaran atau polusi adalah proses alam. Jelas, karena proses alam berarti kan dari alam ya. Contohnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa ya, kemudian pembusukan secara biologis, kebakaran hutan dan halilintar. Ini yang adalah pertama. Yang kedua apa? Yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia kan banyak sekali ya. Misalnya hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan motor. Kemudian pengolahan dan penyulingan biji, timbang, mineral dan batu bara. Dan proses-proses dalam pabrik ini ya, ini tambang, kemudian ini hasil dari hasil sampah manusia itu kan menyebabkan polusi. Dan sisa-sisa buangan dari aktivitas di atas, misalnya ini kan dari rumah tangga dan lainnya itu ya. Nah, proses terjadinya pencemaran dapat dikelompok menjadi dua, apa saja? Yaitu yang secara langsung. Kalau yang secara langsung ini artinya apa? Yaitu bahan pencemar atau polutan itu langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia. Ya, misalnya ini ada kebakaran hutan itu atau yang disengaja oleh manusia ya untuk membuka lahan, misalnya ini kan ya anak-anak yang wajib menggunakan masker. Kemudian bisa mengganggu kesehatan tumbuhan atau kelangsungan tumbuhan serta keseimbangan lingkungan. Kemudian terjadinya pencemaran ya, ada yang proses secara tidak langsung, yaitu terjadinya pencemaran oleh zat kimia melalui reaksi yang terjadi di udara maupun air dan tanah. Ini misalnya ya, kan di situ banyak mengandung kimianya ya. Misalnya oli kalau dibuang secara langsung ke tanah kan bisa mencemari tanah. Kemudian faktor penyebab terjadinya pencemaran ya, sebagai hasil sampingan kegiatan manusia meliputi apa saja? Nah, yang pertama faktor urbanisasi ya. Industrialisasi. Industri berarti berasal dari pertambangan, transportasi, penyulingan dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan dan pemanfaatan bahan bakar untuk menghasilkan energi itu ya. Misalnya adalah transportasi ya dari industri. Kemudian urbanisasi apa? Yaitu perpindahan penduduk ya. Misalnya di sini adalah pembukaan hutan untuk suatu perkampungan atau tempat tinggal ya, industri, sistem transportasi serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah faktornya dari kepadatan penduduk ya, meningkatnya kebutuhan tempat tinggal atau perumahan, pangan, kemudian kebutuhan energi dan barang-barang pendukung lainnya. Nah, ini faktor manusia. Selain itu adalah faktor cara hidupnya ya,
penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan kan, sehingga terbuang percuma, serta tuntutan akan kemewahan kan, biasanya saya beli ini ya, menyebabkan pemborosan energi. Yang terakhir adalah faktor dari manusia adalah faktor perkembangan ekonomi, meningkatnya penggunaan bahan bakar, misalnya ya BBM kan sekarang semakin menipis, kemudian hasil hutan serta sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik dan meningkatnya bahan pencemar. Nah ini ya, ini apa ya, zat yang menyebabkan pencemaran tadi disebut dengan apa, polutan ya. Nah, zatnya disebut dengan polutan. Nah, syaratnya apa? Jumlahnya melebihi jumlah normal ini misalnya. Wah, meludak sekali ya. Kemudian waktu yang tidak tepat ya. Sekarang kan semakin hari karena virus corona itu ya, sisa dari limbah masker itu kan banyak sekali ya. Berada di tempat yang tidak tepat ya. Misalnya pembuangannya ya di laut ya. Sekarang kan banyak sekali sampah atau limbah di laut. Nah, bahan pencemar atau polutan dapat dibedakan dalam bentuk gas, cairan serta padat. Padat itu namanya adalah partikel, kemudian ada organisme, kemudian suara namanya adalah noise pollution, dan juga panas atau thermal pollution dan polusi. Nah, polutan ini disebut juga dengan apa? Kontaminan kan, awas terkontaminasi. Inilah yang menyebabkan polusi atau polutan, namanya adalah kontaminan. Bahan pencemar dapat menyebar ya ke tempat lain. Contohnya kita membuang insektisida ke sungai, misalnya ini ya. Polutan itu ke sungai akan ikut aliran sungai hingga ke laut. Polutan yang dibuang atau dikubur dapat meresap ke dalam tanah, kemudian menyebar mengikuti aliran tanah. Ya, mengikuti aliran air tanah jika kita membuang sampah yang mengandung logam berat ya, misalnya oli. Ya, ini akan sangat membahayakan kesehatan penduduk apabila logam berat ini mencapai sumur penduduk ya. Nah, ini polutan udara dapat terbawa ke tempat lain karena embusan angin ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa polutan dapat menyebar mengikuti jaring-jaring makanan dan daur biogeokimia kan. Nah, kemarin ada daur air, hidrologi ya, nitrogen, oksigen dan lainnya ya. Nah, itu. Kemudian macam-macam pencemaran lingkungan dapat dibedakan berdasarkan zat pencemarnya ya. Nah, kita fokus dulu pada yang zat pencemarnya atau polutan. Untuk penyebabnya besok ya. Nah, penyebab zat pencemar atau polutan dibedakan menjadi 3. Ada fisika, kimia, dan biologis. Pertama, pada fisika berarti secara fisik ya. Oleh zat cair, disebabkan oleh zat cair maupun padat dan gas. Contohnya, zat pencemar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisik, misalnya limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah kaleng-kaleng, kemudian botol, ada plastik dan asap dari pabrik. Kemudian yang biologis ya, berarti disebabkan berbagai macam organisme ya atau mikroba yang kecil-kecil ya, yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya E. coli atau Escherichia coli, Entamoeba coli, dan Salmonella typhus ya, itu yang bahaya ya, diare dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran kimiawi, yaitu yang disebabkan oleh bahan-bahan zat kimia. Nah, biasanya ada Hg, Pb timbal, Cd, Cr ya. Nah, pupuk anorganik, deterjen dan minyak. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat jaga kesehatan. Ya, yuk jaga bumi kita dari polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.